masuk neraka dan mudah-mudahan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril bilang amin, Rasulullah juga bilang amin. Dua makhluk Allah yang paling istimewa mengucapkan amin, sudah pasti doanya akan dikabulkan. Malaikat Jibril adalah Sayyidul Malaikat, gustinya malaikat, sementara Rasulullah adalah Sayyidul Makhlukin, gustinya semua makhluk. Jika dua orang ini berdoa, maka sudah pasti akan diterima oleh Allah. Ya, ini doanya. Barang siapa yang pertama, barang siapa menemukan bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, lalu dia mati sebelum bertaubat, maka mudah-mudahan, katanya malaikat Jibril, dia masuk neraka dan mudah-mudahan dijauhkan dari Allah. Amin. Rasulullah bilang amin. Oleh karena itu, mari kita jaga Ramadan bulan ini, jangan sampai kita sia-siakan, dan mari kita berusaha usahakan puasa kita itu adalah puasa yang memang betul-betul akan mendapatkan janji ampunan dari Allah. Jangan sampai hanya puasa yang hanya mendapatkan haus dan lapar saja, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya Rasulullah itu, kam min shaimin laisa lahu min qiyamihi illa dhama. Banyak dari orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan pahala apa-apa, yang mereka dapat hanyalah lapar dan haus saja. Menurut para muhaddisin, ketika menjelaskan hadis ini, mengapa mereka hanya mendapatkan haus dan lapar? Karena pada waktu puasa mereka hanya nahan haus dan lapar saja, tidak menahan dari maksiat kepada Allah. Sing ngrasana tetap ngrasana, sing tukaran tetap tukaran, sing bohong ya tetap bohong, sing tukang nipu tetap nipu walaupun berpuasa. Maka puasanya itu hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Oleh karena itu, kita berpuasa jangan hanya berpuasa mulut tidak makan saja dan tidak minum saja, tapi seluruh anggota badan kita mari kita tahan untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, oleh syariat. Kemudian dalam hadis tersebut dilanjutkan, wakaf min iyani, wakaf min qaimin, dan berapa banyak orang yang melaksanakan qiyamul lail. Maksud qiyamul lail di sini adalah sholatul tarawih. Betapa banyak orang melakukan sholat tarawih, kata Rasulullah, qiyamul lail laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab. Dan ada yang mereka dapat, mereka tidak dapat pahala apa-apa kecuali letih dan lelah. Mengapa demikian? Caranya yang salah. Sholat tarawihnya caranya yang salah. Banter-banteran sampai tidak ada tumakninahnya. Ada yang mudah kecepatan losi, ada yang mudah markes, pokoknya tidak ada tumakninahnya. Maka tarawih yang modern seperti ini, kata Rasulullah, tidak mendapatkan pahala apa-apa, hanya mendapatkan lelah, letih dan semacamnya. Oleh karena itu, mari kita qiyamul lailnya, sholat tarawihnya betul-betul sholat tarawih beneran, sholat beneran, ada tumakninahnya, walaupun tidak terlalu lambat, ya jangan terlalu cepat, sehingga tumakninahnya hilang. Ada memang sebagian pendapat di kitab Fathul Mu'in itu disebutkan i'tidal dalam sholat sunat itu tidak usah tumakninah. Julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud, imam tidak usah tumakninah. Ada yang mengatakan ini sholat sunat, bukan sholat wajib. Artinya ketika dia dalam
dia sujud tidak masalah. Menurut pendapat ini hanya saja karena orang-orang terlalu cepat dalam tarawih, Fatihahnya juga cepat sehingga Fatihahnya amburadul. Padahal Fatihah itu termasuk rukun qauli, rukun yang harus diucapkan dan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya makori duduknya harus tepat, tasydidnya harus dijaga, iqrofnya juga dijaga, jangan sampai salah. Kalau sampai salah dan berubah makna, makna itu akan berpengaruh kepada bacaan Fatihahnya. Oleh karena itu, yang terawihnya jangan terlalu cepat, ya jangan terlalu pelan. Kalau terlalu pelan, kasihan makmumnya kabur semua. Kembali lagi kepada permasalahan, intinya hawa nafsu dan syahwat itu bisa membuat orang yang mulia menjadi terhina. Alam tarot, tidakkah kalian melihat? Hai ala yasna, artinya tidakkah kalian sampai ilmuka pengetahuan kalian ila iswati sayyidina kepada ceritanya Gusti kita Al-Karim yang mulia, Jibril Karim putranya orang yang mulia, Jibril Karim putranya orang yang mulia, Yusuf namanya Nabi Yusuf, As-Sadiqi yang jujur yang benar, Ibnu Yakub putranya Nabi Yakub As-Sabur, Ibnu Ishaq putranya Nabi Ishaq Al-Halim, Ibnu Ibrahim Al-Qadim putranya Nabi Ibrahim Al-Qadim, Al-Awwal alaihi salam yang kebetulan mereka sedang bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan keselamatan terlimpahkan kepada para nabi Allah yang tadi disebutkan dan nabi-nabi yang lain. Wa Zulaikha, dan cerita dari Siti Zulaikha antara Nabi Yusuf dan Nabi dan Siti Zulaikha. Fa innaha, maka sesungguhnya Siti Zulaikha ahabbat, dia cinta Sayyidina Yusuf kepada Sayyidina Yusuf nihayat al-haqqi, dengan sangatnya cinta. Wa huwa yusbiru ala makriha wa adabiha, pada saat itu Nabi Yusuf berpaling dan menahan dari setiap godaan dan rayuan yang dilakukan oleh Siti Zulaikha. Ini gambaran syahwat dan hawa nafsu. Katanya Syekh Nawawi Al-Bakari Al-Jawi, tidakkah kalian ingat ceritanya Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha yang itu diabadikan di dalam Al-Quran surat Yusuf, di mana saat itu Nabi Yusuf dalam keadaan umurnya masih muda, fisiknya masih luar biasa dan tampaknya luar biasa, sehingga wanita siapapun yang melihat beliau pasti tergoda karena ketampanannya dan fisiknya yang gagah luar biasa. Hingga oleh para ulama itu disifati, andaikan tampan itu seperti semangka, maka oleh Allah semangka tersebut diparut menjadi dua. Separuh yang pertama diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah ini mendapat sifat ketampanan itu separuh dari semangka. Dan bisa dibayangkan betapa gantengnya, betapa bagusnya wajahnya, fisiknya Rasulullah. Nah, sementara separuh yang terakhir yang tidak diberikan kepada Rasulullah itu oleh Allah dipilah lagi menjadi dua. Paruhan yang pertama diberikan kepada Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf ini tampangnya luar biasa, gagahnya luar biasa karena mendapat separuh dari paruhan semangka. Sementara separuh yang lain itu diberikan kepada semua
dapat banyak itu orang-orang Arab. Cantik-cantik kafe, di tampan-tampan kafe, uang-uang ini titik-titik. Apa yang seperti itu? Sehingga mancungnya ke belakang, tidak mancung ke depan, ya kayak gini akhirnya. Tapi ya kita syukuri. Begitu ulama menggambarkan ketampanan itu. Jadi separuh untuk Nabi Muhammad, yang separuh lagi itu dipotong lagi. Dipotong yang pertama untuk Nabi Yusuf, potongan kedua poroyokan wong bisa kalah kabeh. Nah, oleh karena itu, karena Nabi Yusuf ini tampannya luar biasa, siapapun yang memandang beliau pasti terpikat dan tertarik. Salah satunya adalah Siti Zulaikha. Kebetulan saat itu Siti Zulaikha ini adalah istri dari seorang pejabat yang punya harta banyak, pokoknya semuanya ya, karena dia ekonominya luar biasa, pada awalnya dirinya dirawat sehingga cantik luar biasa. Kebetulan saat itu Nabi Yusuf menjadi pembantu daripada keluarga dari Siti Zulaikha. Setiap hari Siti Zulaikha melihat Nabi Yusuf di rumahnya hingga beliau Siti Zulaikha tergoda. Beberapa cara dilakukan oleh Siti Zulaikha ini untuk menggoda Nabi Yusuf agar beliau bisa berzina dengan selingkuh dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Namun ternyata imannya Nabi Yusuf, akalnya Nabi Yusuf lebih tenang daripada syahwat dan hawa nafsunya. Jika walaupun digoda, Nabi Yusuf pun tidak terpikat sama sekali dengan rayuan dan godaan dari Siti Zulaikha. Ini Nabi Yusuf ditawari sama Siti Zulaikha, silahkan Mas, semua punya sambian terserah, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki saya serahkan kepadamu. Coba itu bukan Nabi Yusuf, tapi Yusuf gembong. Dan ditawari oleh, apalagi ditawari, ini Nabi Yusuf ditawari oleh Siti Zulaikha. Badannya semua diserahkan kepada Nabi Yusuf, tidak mau Pak beliau. Nabi Yusuf tidak mau. Saking tidak maunya Nabi Yusuf itu, hingga Nabi Yusuf dan Al-Quran itu minta kepada Allah, ya Allah, lebih baik saya di penjara daripada saya selalu digoda oleh orang-orang wanita. Pas saja berlaku Rabbu, Allah pun akhirnya mengabulkan permintaan Nabi Yusuf itu Pak. Akhirnya Nabi Yusuf di penjara saat itu, walaupun Nabi Yusuf tidak salah. Itu sebetulnya permintaan Nabi Yusuf karena ingin menghindar dari rayuan-rayuan orang wanita saat itu, utamanya Siti Zulaikha. Inilah syahwat untuknya Nabi Yusuf itu bisa mengendalikan syahwat. Oleh karena itu, mari kita jaga nafsu kita, syahwat kita, agar tidak merajalela dan menguasai kita. Karena celaka kalau sampai nafsu kita, syahwat kita menguasai kita. Di qasidah Burdah itu kita sudah diingatkan oleh Al-Imam Al-Busiri. Katanya beliau, fala tarumil ma'an sika yang membuat syahwat tambah merajalela, hawa nafsu tambah besar, itu adalah makanan Pak. Sehingga jangan banyak-banyak makan, jangan terlalu kenyang, jangan terlalu banyak minum. Karena dengan banyak kenyang dan banyak minum, itu mampu menguatkan syahwat dan mampu menguatkan hawa nafsu. Hingga dalam satu riwayat dikatakan,
Yang dimaksud puasa secara umum itu adalah memerangi musuhnya Allah. Mengapa demikian? Karena kata para ulama, anna wasilah syaitan, caranya setan menggoda manusia itu melalui syahwat dan hawa nafsunya. Maka oleh karena itu, yang bisa mengeluarkan syahwat dan hawa nafsu ternyata makanan dan minuman. Nah, kalau kita ingin menundukkan nafsu kita, ingin mengalahkan syahwat dan nafsu kita, caranya jangan banyak-banyak makan dan jangan banyak-banyak minum. Ini katanya para ulama. Wa idza ruwiya fi masyru'iyyati shaum, jika ada sebagian pendapat yang mengatakan salah satu alasan mengapa puasa itu diwajibkan oleh Allah karena ini. Allah Ta'ala itu khalaqal aql, ketika menjadikan akal, menciptakan akal, faqala, maka Allah berkata kepada akal, aqbil ya akal, kemari maju wahai akal. Akal pun maju menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berkata lagi kepada akal, adrir ya akal, mundur wahai akal. Akal pun mundur sesuai dengan perintah Allah. Kemudian Allah berkata, ya akal, man anta wa man ana. Wahai akal, kamu ini siapa dan aku siapa? Maka akal pun menjawab para hadirin, anta rabbi wa ana abduka dhaif. Anda adalah Tuhanku, sementara aku adalah hamba Engkau yang lemah. Nah, ketika menjawab demikian Allah berkata, ya akal, wahai akal, ma khalaqtu khalqan ka'asrika. Saya tidak pernah menciptakan makhluk semulia kamu. Karena dia ikuti akal itu suruh maju dan mau maju, suruh mundur. Ketika ditanya siapa kamu, siapa saya, dia jawab dengan benar. Anda adalah Tuhanku, sementara aku adalah hamba. Sehingga oleh Allah dipuji akal itu. Nah, kemudian Allah menciptakan nafsu. Saat Allah menciptakan nafsu, lagi Allah berkata kepada nafsu, "Aqbili ya nafs." Maju wahai nafsu. Allah tadi ketika Allah disuruh maju, Pak, dan nyawa dan pokok nafsu dan menghiraukan perintah Allah. Nah, akhirnya oleh Allah dikatakan, ya nafsu, man anta wa man ana. Wahai nafsu, siapa kamu dan siapa saya? Nafsu itu menjawab, ana wa anta, saya, kamu. Ini jawaban nafsu kepada Allah. Karena nafsu membangkang dan jawabannya nantang, oleh Allah dihukum nafsu itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama 100 tahun namanya. Kemudian dikeluarkan lagi, ditanya lagi oleh Allah setelah dihukum itu, man ana wa man anta ya nafs. Nafsu jawab lagi, ana wa anta, saya, kamu ya kamu. Katanya nafsu kepada Allah. Lagi belum jerah nafsu. Akhirnya oleh Allah dihukum dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama 100 tahun namanya. Dikeluarkan lagi oleh Allah. Saat itu ditanya lagi, man anta wa man ana wa man anta. Akhirnya aku jawab lagi, jawab sebagaimana yang tadi itu, ana wa anta, saya, kamu ya kamu. Akhirnya Allah pun jengkel kepada nafsu, oleh Allah dibuat lapar nafsu, dibuat haus, dibuat lapar, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Curang-curang nafsu itu baru akhirnya nafsu berkata, ana abduka wa anta rabbi. Saya hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Baru akhirnya nafsu itu tak kuat. Oleh karena itu dari cerita ini akhirnya kata para ulama, ini kenapa salah satu alasan Allah mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan itu untuk memerangi musuh kita, yaitu nafsu yang bersemayam di dalam diri kita dengan cara dibuat lapar dan haus, sehingga nafsu kita itu tidak merajalela kemana-mana. Karena bahaya kalau sampai nafsu itu merajalela kemana-mana. Hingga Al-Imam Al-Busiri berkata lagi,
tu'rif hawa hawahan lir'an tumanniyahu innal hawa matawan la yusim au yasimi. Katanya Syekh Al-Bushiri, maka kendalikanlah nafsumu, jangan biarkan ia berkuasa, karena jikalau sampai nafsu berkuasa kepada diri kita, maka dia akan membunuh kita dan akan membuat kita celaka. Ini adalah wasiat dari Imam Al-Busiri melalui syair-syair burdahnya yang biasa kita baca setiap ada acara. Kita baca saja tapi tidak tahu artinya. Ya artinya salah satunya ya ini. Oleh karena itu katanya beliau, jagalah nafsu, jagalah syahwat, jangan sampai dibiarkan, karena kalau sampai dibiarkan, nafsu itu akan membuat kita celaka dan membuat kita terbunuh. Terakhir, ini karena waktunya sebentar lagi mau mudah-mudahan bisa. Terakhir, ada seorang abid, orang yang ahli ibadah, Pak, dari kaum Bani Israel. Biasa kita kenal, kalau dulu kita menyebutkan dengan nama Kiai Bersiso. Kiai Bersiso ini pada masanya dia terkenal alim, zuhud, warok, luar biasa alimnya. Hingga pada satu ketika raja pada waktu itu melahirkan anak yang cantiknya luar biasa. Raja ini tidak mau anak putrinya yang cantik itu dilihat diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya anaknya ini oleh raja ini dititipkan kepada seorang alim yang tadi bernama Bersiso. Anak yang cantik ini hidup dengan Kiai Bersiso ini sampai besar, cantiknya luar biasa. Hingga akhirnya pada waktu itu iblis menggoda Bersiso melalui hawa nafsunya. Ternyata Pak Bersiso tidak mampu menahan hawa nafsunya, hingga akhirnya terjadi namanya perzinahan dengan anak asuhnya yang cantik. Nah, kemudian iblis datang lagi, Pak. Datang kepada Bersiso dan dia bisik-bisikkan sesuatu. Katanya iblis, wahai Bersiso, Anda itu di sini terkenal orang alim, terkenal orang yang zuhud, terkenal orang yang warok dan soleh. Nah, jangan sampai nanti anak atau wanita yang hamil karena bersetubuh dengan kamu itu lahir, kemudian dibuat beritanya kemana-mana. Jangan sampai ketahuan orang. Kalau sampai ketahuan orang celaka kamu, namamu akan rusak, kemuliaanmu akan rusak. Akhirnya katanya Bersiso, lalu bagaimana? Pak Khotib bunuh dia sebelum dia lahir, bunuh. Lalu kemudian kuburkan dia. Jangan sampai ada satu orang pun yang tahu. Nanti kasih tahu kepada orang tuanya dia mati biasa dan dia dibunuh, Pak. Oleh Bersiso ini sebelum anak itu lahir, sebelum wanita itu melahirkan anak yang dia kandung, dibunuh, Pak. Kemudian dia dikubur tanpa satu pun orang yang tahu. Esok harinya ternyata iblis datang kepada ayahnya anak perempuan yang berzina dengan Bersiso. Dan iblis berkata kepada orang tuanya ini bahwa Bersiso telah menghamili anaknya. Katanya raja ini, Pak, enggak, saya nggak percaya. Kamu nggak percaya, silakan gali lagi ukurannya, kemudian perutnya dibuka. Kalau memang ada anak, berarti saya benar. Kalau saya salah, bunuh saya. Katanya itu, Pak. Iblis ketika itu menjelma menjadi orang alim, bertemu kepada raja. Orang tuanya wanita ini. Ternyata siapa oleh raja itu ukuran anaknya itu digali lagi, perutnya dibuka, ternyata benar. Dalam perutnya anaknya itu ternyata ada bayi. Nah, sudah jelas bahwa Bersiso betul-betul
berzina. Bersisa pun dihukum oleh raja ini, kemudian dia disalib. Disalib itu modelnya orang Kristen gitu lah. Disalib. Pada saat disalib, iblis datang kepada Bersisa. Wahai Bersisa, kamu berzina gara-gara saya, gara-gara ikut perintah saya. Ya, kamu membunuh orang gara-gara ikut perintah saya. Iya. Nah, sekarang kamu kan disiksa. Saya bisa menyelamatkan dari siksaan raja asal kamu beriman kepadaku dan mengaku aku Tuhan. Akhirnya apa? Bersisa saat itu kesakitan dan akhirnya dia mengaku iblis sebagai Tuhannya. Saat disiksa lagi sama raja, iblis lari, Pak. Katanya Bersisa, mau kemana? Iblis, katanya kamu mau menolong saya, tapi kenapa kamu mau lari dari saya? Maka kata iblis, enggak, ini aku tidak mau saya Bersisa, saya takut kepada Allah. Kamu sendiri itu akibat kamu ikutin hawa nafsu. Ini salah satu cerita bagaimana orang alim, orang abid, ngorok zuhud kalah dengan hawa nafsu. Waliyadillah. Ini bukan cerita fiktif, bukan ini cerita ada di kitab An-Nawadir karangannya Imam Syihabuddin Al-Quyubi. Dia orang alim luar biasa. Nah, kalau mau ya kitab itu, kitab An-Nawadir karangannya Syihabuddin Al-Quyubi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, karena ini sebentar lagi insyaallah memasuki waktu Maulid. Nah, walaupun sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mari kita kalahkan nafsu kita, syahwat kita dengan cara apa? Sebagaimana saya sampaikan tadi, dengan cara memperbanyak lapar dan memperbanyak haus. Ya, intinya berpuasa. Salah satu kaidah berpuasa yaitu untuk mengurangi daya syahwat dan daya hawa nafsu agar supaya kita itu tidak terlena dan tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Benar apa kata para ulama, orang itu kalau kekenyangan tak mana ibadai. Nah, sing akeh ini, tapi kalau orang itu lebih banyak laparnya, biasanya lebih giat beribadah, lebih semangat beribadah. Nah, itu sangat dianjurkan supaya kita tidak terlalu kenyang, tidak terlalu banyak supaya tidak malas beribadah. Sekali lagi, kalau ada kalimat yang kurang berkenan atau menyinggung mungkin kepada para hadirin wal hadirat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niat untuk menyinggung, hanya saya menyampaikan makalah dan nasihat para ulama, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbil Mustafa Badriuma Qasidana Wa ufir lana Ya wasi anka Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Rabbana
wassalamu